This is your wake up call. Kembali lagi di hari Minggu yang hari ini lumayan cerah ya, sinar mataharinya. Dan kita hadir kembali di wake up call edisi teman ngobrol. Dan hari ini kita akan bahas tentang meta coaching dengan Presiden Meta Coach Foundation Indonesia, Coach Irfan Irawanji. Oh ya, by the way buat teman-teman, informasi bahwa Meta Coach itu adalah sebuah komunitas dan mereka akan ada acara di minggu depan. Nah, kalau untuk lebih tahu, teman-teman boleh cek nanti di Instagramnya Meta Coach Foundation. Nanti saya akan share. Oke, Coach Irfannya sudah bergabung. Halo, Coach Sukito. Halo, Bu Hani dan Pak Hans dan Jesslyn. Thank you sudah join in. Hai, Halo, Pan. Thank hai, you. hai. Thank you, Sudah meluangkan waktu habis coaching ya. Habis coaching baru selesai. Waduh, super sibuk nih. Thank you sudah tetap menyempatkan Thank you diri for untuk inviting. jadi teman ngobrol ya di Wake Up Call Dialog ini. Dan juga kita akan bahas tentang meta coaching gitu. Dan lu sebagai Pak Presiden dari Meta Coach Foundation Indonesia. Nah, sebelum kita bahas tentang meta coaching atau apa, kan setahu saya nanti minggu depan Meta Coach Foundation ada acara ya, yaitu adalah Meta Coach Conference, bukan sih, yang kelima Ya, gitu. Meta Boleh Coach share a Conference. little bit nggak tentang hal itu gitu? Boleh. Nah, itu acara biannual, jadi setiap 2 tahun itu biasa di Hari Sumpah Pemuda, Meta Coach itu akan men-sharingkan ilmu mereka di dalam acara yang namanya Indonesia Meta Coach Conference. Nah, ini yang kelima nih. Dan kali ini kita beruntung karena online. Jadi di sesi terakhir itu Michael Hall bisa join dan dia akan memberikan tema yang sesuai dengan tema besar kita, yaitu Adapt to Arise. Bagaimana kita bisa beradaptasi dan bangkit dalam keadaan saat ini. Dan nanti ada 3 utamanya. Pertama tentang personal, tentang bisnis, dan juga tentang relationship. Jadi kita ada total 11 pembicara yang akan bicara di hari ini. Oke. Nah, saya perlu sekalian buat teman-teman yang nanti kalau misalnya mau check in terkait dengan tadi acara yang dijelaskan oleh Coach Irfan, Meta Coach Foundation. Dan ini satu hal yang luar biasa ya, Michael Hall, co-founder dari Meta Coach training system itu sendiri akan hadir untuk sharing, berbagi sekitar sejaman atau berapa lama ya, Coach? 1,5 jam termasuk tanya jawab. Oke, 1,5 jam. So, make sure teman-teman tidak melewatkan kegiatan Dan ini. itu dia rela bangun jam 6.30 pagi hanya untuk kita. Make sure ya teman-teman. Dan kalau nggak salah, secara ya artinya investasinya berapa ya? 300 something ya? 399. Kalau nggak salah ada kalau misalnya grup beli 5 1249. Oke, so itu, dan kemudian dengan bukan hanya sekedar Michael Hall, juga ada beberapa teman-teman Meta Coach yang akan berbagi ilmunya mereka, pengalamannya mereka. Well, it will be something gitu. Dan itu jam 9 sampai jam berapa ya? 9 malam. Kalau nggak salah juga ada sesi coaching juga ya, pro bono coachingnya. Ada sesi pro bono coaching, ada sesi panel. Jadi kalau misalnya mau merasakan di coaching oleh Meta Coach, silahkan. Oke, jadi teman-teman yang nonton ataupun nanti yang nonton rekaman ini, make sure you register ya. Oke, nah sekarang nih, Coach Irfan, as a meta coaching ini kan adalah sebelum meta coaching lah. Mungkin kita bahas tentang coaching itu sendiri terlebih dahulu ya. Boleh. Nah, apa sih coach itu sendiri? Coaching itu sebenarnya apa sih? Banyak definisinya tuh. Karena kalau dilihat dari awal-awalnya, tren coaching itu kan di awal-awal dari tahun 90-an. Awal-awal itu Tim Galway dari The Inner Game of Tennis. Dari semenjak itu mulai tuh rame istilah coach yang mulai dipakai di luar dari istilah olahraga. Sedangkan kalau di istilah olahraga sendiri kita udah mengenal coach dari zaman dulu. Sedangkan dipindahkan ke dalam konteks self development ataupun di dalam konteks bisnis itu baru ketika yang The Inner Game itu mulai meramaikan. Dan bahkan mulainya dari International Coach Federation (ICF) itu juga salah satunya yang pembentukannya oleh Tim Galway itu. Dan baru sejak itu, coaching itu mulai ramai di seluruh dunia. Jadi kalau ditanya coach itu apa, definisinya banyak. Ada coach yang olahraga, ada coach yang transformational seperti kita di Meta Coach, ada coach yang hanya performance. Jadi definisi coach yang mana, setiap sekolah pasti punya definisinya masing-masing. Oke. Dan kalau gitu, Meta Coaching mendefine coach itu sendiri. Kalau Meta Coaching adalah the art of facilitation. Jadi meta coaching system itu adalah bagaimana kita bisa memfasilitasi
Memfasilitasi siapa? Individual atau perusahaan yang dilakukan dengan cara conversation, yang conversationnya bukan conversation biasa, tapi conversation yang katanya ruthlessly compassionate, yang kita secara penuh kasih sayang men-challenge mereka untuk mereka bisa bangkit, untuk mencapai apa? Mencapai sebuah tujuan bersama. Tujuan bersama yang secara spesifik sudah didefine oleh kita dan sama kliennya itu sendiri, dan caranya adalah dengan masuk ke dalam pemaknaan, the client's core meaning. Bagaimana seseorang itu memaknai sesuatu, yang juga adalah bagaimana dia mulai menciptakan makna-makna yang bisa untuk dia membantu dirinya, si klien itu, mencapai generative change. Untuk bisa berubah. Berubah di dalam hal apa? Untuk bisa membangun, menciptakan, atau bahkan meng-unleash potensi-potensi terbesar di dalam diri mereka untuk mencapai tujuan-tujuan mereka. Jadi kalau definisi meta coaching itu. Lumayan ya. Artinya kalau ya pertama yang paling tadi the art of facilitating ini very interesting ya, kata-kata ini. The art adalah sebuah seni gitu. Namun sebelum kita bahas ada beberapa teman-teman kayak kita perlu sapa dulu nih, kayak ada Pak Tri, ini ada Om Ganteng nih. Om pengen ganteng gitu ya, dia welcome Om Ganteng. Ya. Nah, tadi the art of facilitating dan juga ada conversation. So, meta coaching adalah the art of facilitating melalui conversation. Dan bukan hanya conversation biasa loh. Conversation yang ruthlessly compassionate. Nah, itu juga menarik. Penuh kasih sayang tapi ruthless. Karena gini, karena orang coaching tapi coachingnya tuh hanya sebatas superficial, hanya yang ada di permukaan aja. Padahal sebenarnya yang perlu dilakukan adalah masuk ke dalam pemaknaan yang lebih dalam. Nah ini yang membedakan meta coaching adalah bagaimana kita bisa cepat menemukan intinya. Apa sih problem yang sebenarnya? Apa sih tujuan yang sebenarnya? Dan bagaimana nggak diem di level yang superficial aja, cuma di permukaan. So, makanya butuh ruthlessly conversation, compassionate conversation. Apakah apakah itu imply bahwa kalau tidak ada ruthless compassion, orang tidak akan going deep? Oh ya, karena gini, beberapa kali mungkin di awal-awal waktu gue coaching juga ya, kita terlalu baik dalam arti, gue kalau kesini sopan gak ya? Gue kalau kesini nanti dia tersinggung gak ya? Padahal yang sebenarnya yang memang perlu dibicarakan yaitu, tapi dilakukannya bukan karena gue hanya ingin menjatuhkan, bukan hanya karena gue ingin menunjukkan bahwa gue punya skill, tapi gue melakukan ini untuk dia. Jadi yang dimaksud compassionate ini adalah gue coaching. Gue melakukannya untuk lu. Walaupun kelihatannya sepertinya ruthless. Karena itu yang memang sebenarnya perlu dibicarakan. Kalau misalnya gue hanya diem-diem aja, gue hanya main aman, terlalu baik. Bahkan Michael Hall sendiri pernah bilang begini. Hinaan terbesar seorang coach adalah ketika kliennya bilang bahwa coachnya itu baik banget. Oke. Very interesting ya. Maksudnya gini, apakah berarti gitu ya bahwa umumnya orang yang butuh coach itu berarti ada orang-orang yang perlu di-challenge, orang-orang yang perlu untuk benar-benar ya tadi di counter di ruthless compassion, artinya tetap ada compassion ya, berarti tapi terlihat terdengar itu adalah ruthlessnya, cuman dengan compassionnya kan di belakang. It's mean bagi saya adalah sekarang yang terlihat dan terdengar itu adalah ruthlessnya gitu, dan it's mean orang yang di depan itu adalah orang-orang yang memang butuh di challenge, orang-orang yang memang butuh di apakah seperti itu gitu. Secara meta coaching kita percaya setiap orang yang ingin di coaching adalah orang-orang yang punya tujuan. Dan untuk bisa mencapai tujuan, kadang orang itu kan banyak yang bilang comfort zone. Nah, tujuan ruthlessly compassionate conversation adalah men-stretch orang keluar dari comfort zone itu. Kita melakukannya bukan karena gue hanya ingin challenge, tapi gue challenge karena gue yakin klien gue, perusahaan yang gue coaching itu punya sumber dayanya untuk sukses. Mereka hanya perlu mengakses, memperkuat, dan mengurutkannya. Dan gue yakin mereka pengen di-challenge sesuai dengan bagaimana mereka ingin di-challenge. Karena men-challenge itu artinya mereka keluar dari competence zone dia. Mereka menjadikan diri mereka itu untuk bisa unleash, untuk mereka jadi orang-orang yang lebih berdaya, orang-orang yang lebih berguna, orang-orang yang bisa men-tap ke dalam kekuatan dirinya sendiri untuk mencapai tujuan. Dan itulah kenapa banyak orang yang ketika di-challenge, mereka malah senang di-challenge. Karena bisa jadi selama ini nggak banyak orang yang percaya pada diri mereka untuk mencapai tujuan mereka.
Nah, itu salah satu tugas meta coach adalah percaya penuh kepada klien bahwa dia punya sumber daya untuk mencapai tujuan. Dan tugas kita men-challenge bukan untuk kita sebagai coach, tapi untuk dia. Karena kita begitu sayang sama dia, kita begitu percaya sama dia supaya dia bisa mencapai tujuannya dan hidup-hidup yang memberdayakan dia. Nah, itu tujuannya men-challenge. Jadi bukan hanya sekedar challenge ruthless, tapi ada tujuan. Dan iya, semua orang yang datang untuk coaching adalah orang yang biasanya secara psikologikal udah sehat. Mereka siap untuk di-challenge. Bahkan kalau kita nggak challenge, sebagai coach kita melakukan disservice bagi mereka. Karena seolah-olah lu nggak mampu. Lu gue perlu jagain. Nggak boleh nggak enak. Nanti lu kalau nggak enak, nanti nggak enak lu. Soalnya capek kan, nggak usah. Kesannya jadi gitu ketika kita nggak challenge. Oh, interesting ya. Berarti bahwa buat teman-teman yang, dan sebenarnya make sense-nya adalah gini gitu. Bahwa kalau misalnya dia tidak di-challenge, umumnya orang ya tadi gampang masuk ke dalam zona kenyamanan dia. Dia akan lakukan sesuatu yang dia terbiasa gitu. Dan orang ke coaching atau tujuan dari meta coaching itu adalah membantu mereka mencapai tujuan gitu. Artinya biasanya umumnya dari pengalaman Nufan, artinya pas saat seseorang datang dengan sebuah tujuan, apakah itu tujuan yang biasa dia sudah alami, atau biasanya mereka punya tujuan yang berbeda gimana, sehingga pada akhirnya menjadi perlu di-challenge untuk keluar dari comfort zone-nya mereka gitu. Jadi kalau diambil dari quote-nya Einstein, cara pikir yang sama nggak akan bisa membuat kita lepas dari masalah yang ada. Sehingga kadang-kadang kebanyakan klien yang datang ke gua, ketika kita ngomong di sesi pertama nih, apa sih mau lu, apa hal penting yang ingin lu capai di dalam sesi ini, kebanyakan dari mereka dia akan memberikan sesuatu yang sifatnya superficial atau hanya global. Sifatnya hanya permukaan aja. Nah, yang dilatih di dalam meta coaching adalah bagaimana kita masuk ke dalam core-nya. Dan itu baru bisa dilakukan ketika kita nyaman men-challenge seseorang. Ketika kita bisa melihat seseorang itu as what it is, apa adanya. Bagaimana kita bisa benar-benar memahami dia seutuhnya. Makanya di sini juga dibilang sebagai art of facilitation. Karena setiap meta coach itu pasti dilatih di dalam ilmu komunikasi yang namanya neurosemantics. Nah, dari situlah kita menggunakan teknik-teknik yang kita miliki untuk bisa memahami seseorang sepenuhnya dengan listening, mendengarkan. Dan lalu kita benar-benar men-challenge dia supaya dia benar-benar menggali apa yang sebenarnya dia mau. Kalau menurut pengalaman gue, 90% orang yang datang di coaching, mereka nggak tahu apa yang mereka mau. Sampai ketika suatu saat mereka menemukan, oh ternyata ini yang gue mau. Yang sebelumnya mereka katakan mereka inginkan itu kebanyakan mungkin hanya cuma efeknya aja. Atau sesuatu yang sifatnya hanya orang bilang gue pengennya begini. Atau yang sifatnya seolah-olah masuk ke dalam bias mereka sendiri. Mereka berpikir mereka ingin itu, padahal sebenarnya yang mereka inginkan itu lebih dalam daripada itu. Atau bisa jadi mereka hanya ingin aman. Ingin nyaman. Terjebak di dalam comfort zone-nya mereka. Jadi artinya kalau misalnya buat teman-teman yang tidak mau, belum siap untuk keluar dari comfort zone, atau tapi nggak tepat juga ya. Tadi maksudnya gue bilang, kalau orang yang tidak siap untuk keluar dari comfort zone, maka tidak butuh di coach. Tepat nggak sih ucapan seperti itu? Atau gimana ya? Dalam arti begini, orang yang siap di coaching adalah orang yang bisa menerima keadaan apa adanya. Secara psychological dia healthy. Secara psikologis dia nggak lari ke masa lalu dan menyesal. Dia nggak terlalu khawatir dengan masa depan. Tapi dia tahu saat ini dia perlu melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan yang dia inginkan di masa depan. Jadi kalau dibilang mereka punya comfort zone, setiap orang pasti punya comfort zone. Tapi orang yang ingin di coaching atau orang yang masuk ke dalam sesi coaching adalah orang-orang yang siap bukan men-stretch comfort zone-nya, bukan. Tapi mereka siap untuk men-stretch competence zone. Mereka ingin bisa melakukan sesuatu. Iya. Mereka ingin bisa untuk mengubah cara pikir dengan lebih baik. Mereka ingin bisa melakukan sesuatu untuk mencapai sebuah tujuan. Karena ketika competence zone-nya yang di-challenge, bagaimana mereka mampu bisa melakukan sesuatu yang baru, dan kalau itu kita dampingi sebagai seorang coach, ketika mereka sudah bisa, mereka akan comfort. Jadi kadang-kadang terminologi comfort zone ini apa? Ya karena mereka nggak punya kemampuan untuk keluar dari situ, dan mereka punya satu tujuan, tapi mereka nggak punya cara untuk ke sana. Sampai ketika mereka di-challenge dan menemukan sumber daya itu, mereka akan mengembangkan competence zone-nya, dan baru mereka bisa jadi comfort lagi. Dan ini panggilan setiap manusia. Setiap manusia nggak ada yang suka stagnan kok. Setiap manusia nggak ada yang suka diem di tempat yang sama lama-lama. Secara psychological itu juga nggak healthy. Karena ketika lu stuck, lu pasti akan merasa stuck, pasti ada satu dorongan untuk lu untuk jadi lebih baik.
Dan setiap manusia gue percaya punya dorongan itu. Karena hampir setiap klien yang gue kerja itu pasti ujung-ujungnya mereka ingin jadi lebih baik dalam diri mereka sendiri. Dan hanya orang-orang yang siap untuk itu yang siap itu. Oke, ada Andreas Nawawi. Udah lama nggak dengar pengajarannya Coach Irfan. Nah, udah boleh cari berikutnya. Andreas ini super. Ya, atau ya buat teman-teman yang lain ingin mengenal lebih mendalam tentang meta coaching dan bagaimana how the meta coach berproses atau mereka punya ilmu dan sebagainya, ya kembali minggu depan meta coach conference hari Sabtu ya, Sabtu depan gitu ya. Hari Sabtu. Oke. Nah, kembali ke Irfan. Nah, tadi beberapa kali mengatakan healthy psychology. Seseorang yang secara psikologi itu dia healthy gitu. Oke, boleh share lebih bit maksudnya gimana gitu terkait dengan healthy. Maksudnya gini. Ketika kita mengalami sesuatu, orang yang psychological healthy, mereka bisa take it as it is. Mereka bisa menerima bahwa itu terjadi. Mereka nggak ruminating, menyesali, nggak memikirkan kenapa ini terjadi, lalu tinggal di masa lalu. Dan akhirnya nggak maju-maju. Orang yang healthy secara psikologi, mereka juga nggak terlalu khawatir secara berlebihan ke masa depan. Mereka tahu bagaimana caranya hidup di masa sekarang. Mereka tahu bahwa mereka perlu berjalan ke sebuah tujuan dan mereka nggak stuck di sana. Jadi orang-orang yang psychologically healthy adalah orang-orang yang egonya udah cukup kuat. Mereka bisa menerima dirinya sendiri. Mereka bisa menerima keadaan sekitarnya. Kalau mereka di-challenge, lalu mereka breakdown, nangis, lalu mereka kembali ke masa lalu, atau mereka bilang, ini karena trauma ini, karena dulu kecil gue begini, kemungkinan besar mereka belum siap itu. Kemungkinan mereka butuh terapi. Atau bahkan mungkin butuhnya konseling. Nah, ini ya artinya salah satu checking untuk teman-teman mau checking, are you psychologically health atau tidak, ya Anda ketemu Coach Irfan. Kalau Anda mampu survive, then it means you are psychological health. I think every coach yang bisa men-challenge akan bisa mengkonfirm itu sehat apa enggak gitu. Oke. Thank you. Nah, di sini adalah tadi artinya pada saat kita sebagai seorang coach, kita kemudian memfasilitasi dia dalam mencapai tujuan dan kemudian kita challenge. Tadi juga Coach Irfan sudah mengatakan bahwa sebagai seorang meta coaching itu juga going to the meaning, makna pemaknaan gitu. Relasi antara makna dan kemampuan dia perform itu gimana ya, Coach? Nah, hubungannya gini. Ketika kita berpikir, kita memaknai. Jadi makna itu secara harafiah adalah apa yang kita pikirkan. Lalu di dalam neurosemantik kita belajar bahwa pikiran, perasaan, dan tubuh itu adalah satu sistem. Tubuh itu berperforma. Tubuh itu melakukan sesuatu, berperilaku, dan berkata-kata. Kata-kata dan perilaku itu ditentukan oleh pemaknaan. Bagaimana caranya dia berpikir, bagaimana caranya dia merasa. Sedangkan cara dia berpikir bukan hanya di dalam satu layer. Kenapa juga makna? Karena kita punya makna tentang segala hal. Makna segala hal yang kita melakukan dan kita memikirkan apapun tentang pikiran kita. Kita punya bagaimana kita berpikir tentang pikiran kita. Jadi makna yang dimaksud ini adalah bagaimana cara kita berpikir. Jadi kalau orang awam akan bilang ini mindset, atau bagaimana cara dia berpikir di dalam frame of mind-nya dia itu cukup sehat untuk dia bisa berperforma. Karena kebanyakan orang hanya lihat performanya. Gue pengen bisa itu, gue pengen bisa begini, gue perlu belajar ini, pengen belajar itu. Tapi lupa untuk membenarkan apa yang perlu dipikirkan untuk bisa ke sana. Nah, ini balik lagi ke bukunya Tim Gallwey tadi, The Inner Game of Tennis. Karena ceritanya dulu Tim Gallwey itu ngajarin orang main tenis secara teknikal. Tangannya tuh perlu begini, pukulnya begini. Tapi ternyata dia menyadari bahwa ketika orangnya nggak fokus ke dalam performanya, tapi fokus ke dalam cara berpikirnya, dalam arti apa? Lu lihat nggak itu bola datangnya ke sini, seperti apa kecepatannya? Dia muternya kemana? Lu ikutin bolanya aja. Nggak perlu mikir lu mau mukulnya gimana, tapi lu siapin pikiran lu untuk ikut bolanya aja. Dan dari situ dia menemukan ternyata dia bisa men-train orang dan meng-coach orang untuk bisa melakukan tenis dengan lebih baik. Nah, itu dasarnya the inner game of tennis. Sehingga dikembangkan, dan Michael Hall mengembangkan juga tentang inner game dan outer game. Salah satu presupposisi yang kita pelajari di neurosemantics adalah when you win the inner game, the outer game is a change. Kalau di dalamnya beres, melakukannya gampang. Dan ini gue lihat over and over again di semua klien gue. Ketika mereka berpikir bahwa gue nggak akan bisa melakukannya, gue takut, gue nggak punya kemampuannya, tentu nggak akan bisa. Tapi walaupun dia nggak punya kemampuannya, dengan cara pikir bahwa saya bisa bertumbuh, saya bisa belajar,
saya nyaman dengan pertumbuhan, saya siap untuk belajar, dia akan bisa. Jadi performa akan mengikuti apa yang di dalam. Yang di dalam beres, performa ngikut. Selama diarahkan dengan yang benar. Dalam arti tujuannya jelas, tahu kenapa dia melakukan apa, bagaimana dia akan melakukannya, cara pikir yang lebih baik seperti apa, nggak ada lagi yang menghalangi dia untuk melakukannya, dia akan bisa. Karena basically coaching adalah bagaimana kita membantu seseorang berperforma dengan menghilangkan hambatan-hambatan. Dan ini balik ke self-actualization Maslow, bahwa orang yang akan mengaktualisasikan dirinya itu adalah orang-orang yang tidak diambil apa-apa darinya. Karena semua orang sudah punya sumber dayanya. Karena dia udah pasti bisa kalau dia mau. Sedangkan yang mengambil sumber daya dia apa? Ketakutan, kekhawatiran, cara pikir yang nggak benar, perkataan-perkataan orang yang diambil terlalu serius, keyakinan-keyakinan dia tentang diri dia sendiri, ego, dan hal-hal lain yang menghalangi dia. Sehingga kalau itu tidak diambil dari mereka, bahwa ego mereka sehat, cara pikir mereka sehat, mereka pasti akan bisa melakukan. Nah, itu hubungannya antara performa dan makna. Nah, gini, muncul dalam benak saya adalah pada saat dalam proses meta coach dalam memfasilitasi dalam sebuah conversation, lebih banyak ngajarin nggak sih, artinya kasih tahu gitu, lu lakukan ini, untuk mampu go ini, apakah dengan cara seperti itu mampu masuk ke dalam nggak gitu? Ada dua hal yang perlu dipahami dulu. Sebagai coach, pasti kita akan lebih banyak nanya. Karena saya percaya klien saya punya sumber daya untuk dia bisa menemukan jawaban dan dia untuk bisa mendapatkan apa yang dia butuhkan untuk mencapai tujuannya. Saya akan lebih banyak bertanya. Saya nggak akan ngajarin. Kecuali di dalam sesi coaching itu, saya tahu ada sebuah pengetahuan yang dia perlu miliki dan dia nggak punya dan dia nggak tahu cara dapetin. Tapi saya punya dan saya tahu. Pada saat sesi itu saya akan lepas topi saya sebagai seorang coach dan saya akan kasih tahu dan ngajarin dulu. Ketika dia sudah tahu, baru saya pakai lagi topik coach untuk saya nge-coach dia. Kenapa? Karena mungkin nggak begini. Misalnya kita tahu tentang self-esteem. Di neurosemantics ada satu proses untuk mengembangkan self-esteem. Kita tahu proses exactly bagaimana menciptakan self-esteem di dalam diri orang. Kalau orang itu nggak tahu dan kita cuma tanya dia, kamu tahu nggak caranya dapetin self-esteem? Dia akan muter dan belum tentu nemu jawaban. Lebih baik saya lepas topik coach, saya ngajarin dulu, lakukan, jalani, baru saya pakai topik coach. Dengan self-esteem yang baru itu, bagaimana kamu akan lakukan. Nah, jadi dibedakan duanya, yang diajarin apa. Kita nggak akan ngajarin konten, tapi proses. Oleh karena itu, banyak orang yang juga salah. Coach kok ngajarin, kok coach ngasih tahu. Yang kita kasih tahu dan yang kita ajarin adalah the processes, bukan konten. Kalau konten, klien ahlinya. Do you mind to share the difference about the process and the content? So, proses untuk mendapatkan self-esteem di dalam neurosemantics diajarkan. Ada 3 cara, yaitu menerima diri sendiri, menghargai diri sendiri, dan takjub atas diri sendiri. That's the process. Setelah itu di-apply ke dalam diri supaya dia punya self-esteem. Di dalam kontennya, orang itu perlu menerima apa? Saya nggak akan bisa bilang dia perlu menerima apa dalam diri dia. Saya nggak bisa bilang dia perlu menghargai yang mana di dalam diri dia. Dan saya juga nggak tahu bagaimana caranya dia punya rasa takjub itu. Itu kontennya dia. Karena setiap orang punya pengalaman pribadi yang beda-beda. Saya juga nggak tahu kelemahan-kelemahan apa yang dia perlu terima dalam dirinya untuk punya self-esteem. Kecuali dia mengatakannya pada saya, baru saya tahu. Tapi saya nggak akan pernah bisa bilang, terimalah kelemahan kamu yang A, B, C, D. Itu saya nggak akan pernah tahu. Itu konten. Tapi proses menciptakan rasa menerimanya, saya tahu. Dan itu bisa saya ajar. Nah, artinya, thank you for penjelasannya, bahwa ternyata meta coaching itu sesuatu yang kita going deep, sesuatu yang benar-benar kita memfasilitasi bagaimana seseorang memaknai sesuatu, ya bagaimana kita going, tidak hanya sekedar berbaik hati kepada dia, tapi we need to be very ruthless compassion, bagaimana kita mampu men-challenge dia atau meng-counter dia gitu. Nah, kalau misalnya buat seseorang yang ingin bagi dia, misalnya di meta coaching, kita belajar apa sih? Bagaimana kita mampu melakukan hal tersebut gitu? How we going to do it? Banyak pelajarannya. Karena meta coaching itu sendiri untuk bisa menjadi seorang meta coach kita butuh sekitar 180 jam pembelajaran.
Itu beda dengan yang di luar sana. Tahu gue ada yang 65, ada yang 80. Tapi kita 180 jam pembelajaran. Pertama kita perlu belajar tentang komunikasi itu sendiri. Yang kita belajarnya di dalam Neurosemantics Practitioner. Di situ kita belajar listening, belajar supporting, memahami dan membantu orang untuk bisa merasa nyaman dengan kita. Kita belajar bertanya, kita belajar bagaimana menerima dan memberikan feedback. Kita belajar juga nanti setelah itu masuk ke dalam bagaimana cara berpikir, belajar tentang bagaimana seseorang itu menggunakan pikirannya dan memaknai di dalam accessing personal genius. Itu kita belajar bagaimana menggunakan meta questions dan menggali pikiran seseorang. Lalu kita belajar inducing state. Nah, belajar Neurosemantic Practitioner dan belajar accessing personal genius itu mengajarkan 7 core skills dari meta coaching. Listening, supporting, questioning, meta questioning, receiving, giving feedback, sama inducing state. Lalu di dalam coaching mastery, di modul 3-nya, itu kita belajar menggabungkan semuanya dan menggunakan model-model yang di dalam Neurosemantics untuk menjadi seorang meta coach. Seperti matrix model, access of change untuk menciptakan perubahan, lalu di art of facilitation-nya yang di dalam coaching, yang kita belajar juga tentang bagaimana menggunakan meta program untuk ditulis itu di dalam sesi coaching. Dan itu menggabungkan semuanya. Jadi total, kalau kita mau jadi meta coach, belajar Neurosemantics Practitioner aja udah 9 hari. Setauku sekarang NLP itu 9 hari udah paling lama tuh. Nggak tahu yang lain. Kayaknya yang lain masih 7 hari. Biasa 7 atau 5 hari kalau nggak salah. Biasa 5 bahkan ada yang 2 hari. Jadi nggak tahu yang mana. 9 hari belajar itu. Lalu 3 hari belajar accessing personal genius. Itu udah 12 hari. Ditambah lagi dengan yang coaching master itu 7 hari. Total 19 hari belajar. Dan itu benar-benar disiapkan untuk bisa tahu proses dan tahu cara menggunakan ilmu komunikasi. Karena basically coaching itu kayak communication kan. Bagaimana kita memahami seseorang, bagaimana kita membuat mereka nyaman dan terbuka sama kita, bagaimana kita bertanya untuk melengkapi cara pikir mereka, bertanya untuk mengubah cara pikir mereka, cari mana yang nggak berguna, menciptakan mereka di dalam sebuah state yang berdaya, sebuah perasaan yang ingin maju, perasaan untuk bisa menjadi orang yang lebih baik daripada sebelumnya. Bagaimana kita memberikan feedback pada mereka, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dan bagaimana kita kalibrasi dengan mereka. Receiving feedback. Nah, itu jadi kayak komunikasi yang mendalam tuh. Ya, sense dari apa yang barusan sebutkan itu bahwa pada saat kita belajar terkait dengan meta coaching, kita benar-benar belajar how to understand others, dan kemudian juga bagaimana kita communicate dengan orang tersebut gitu. Yang artinya apakah berarti seorang meta coach dia akan juga menjadi seorang yang mungkin jago atau ahli dalam berkomunikasi. Dapat dikatakan seperti itu juga. Bisa. Karena ketika seorang menyandang gelar Associate Certified Meta Coach dari modul 3 Meta Coaching, dia bisa dibilang sebagai professional communicator. Oke, thank you. Ini ada Pak Joni Rion. Hai Pak Joni, apa kabar? Hai Pak Joni. Tim Galway, ini tim Galway ajarin murid hadapi bola tenis yang berputar. Kalau di golf kan bolanya diam. Gimana nih caranya? Gitu. Nah, ini caranya mukul pakai yang klub berapa udah beda-beda tuh, Joni. Nah, tapi inner game of golf yang gue tahu adalah begini. Lu untuk bisa mukul dengan baik di dalam golf perlu tenang. Ketika lu buru-buru malah nggak bisa mukul. Dan lu perlu benar-benar sadar apa yang terjadi dengan tubuh lu. Karena gue waktu itu belajar driving. Jadi gue belajar pakai klub 7, begitu pakai driver yang gede, yang panjang. State-nya beda, jaraknya beda, lebih panjang, lebih berat. Ngayunnya juga beda. Nah, inner game-nya adalah bagaimana gue tak pakai semua pengetahuan yang udah ada di sini untuk menjadi sebuah experience. Karena kalau cuma sekedar tahu, experience-nya nggak akan jalan. Jadi bukan lagi gue fokus kepada bagaimana gue tahu di sini, tapi benar-benar paham tubuh gue, experience-nya perlu seperti apa tuh. Walaupun bolanya diam yang bergerak apa klubnya kan, bagaimana caranya lu mukul, bagaimana caranya lu swing. Nah di situ kita butuh feedback, kita butuh coach yang kasih lihat kita, oh lu salahnya di sini, oh pada saat ini tangan lu nggak lurus. Nah akhirnya yang di sini yang kita pakai adalah bagaimana untuk bisa tenang dan mengikuti tubuh, ngikutin golf clubnya, swingnya itu perlu seperti apa. Itu jadi The Inner Game of Golf, tauku juga ada deh kalau salah judulnya. Kalau Joni nanti cari. Ya, kayaknya saya gue ada Timothy Gall ada tulis buku tentang Inner Game of Golf ya kalau nggak salah. Oke. Ini jadi ada lagi pertanyaan terkait dengan conference coach.
Jadi Hmm. conference itu mengenai apa benefit yang kita dapatkan dengan join conference yang akan dilakukan minggu depan. So benefitnya begini. Hmm. Karena temanya arise, adapt to arise, beradaptasi untuk bisa bangkit. Kita lagi mau masuk masa endemi. Kita lagi mau siap-siap keluar dari masa pandemi. Kita perlu bisa beradaptasi. Cara-cara bisnis yang lama udah nggak bisa dipakai. Kita perlu bisa adaptasi untuk bisa bangkit dan bisa keluar dari zona-zona yang nggak memerdekakan kita saat ini. Dan nanti di Meta Coach Conference ada 3 topik utama. Yang pertama tentang bisnis. Bagaimana lu beradaptasi di dalam dunia bisnis dan bagaimana lu bisa bangkit di dunia bisnis. Yang kedua, relationship. Karena ternyata ketika kita lagi masa pandemi gini banyak relationship yang hancur, baik antara suami istri ataupun kepada anak. Ibu yang katanya sekarang keseringan ketemu, suami sama istri ngelihat semua jelek-jeleknya setiap hari, nggak ada yang bagus-bagusnya. Sama anak, istri gue sekarang udah jadi guru les, guru piano, guru Mandarin, sama guru sekolah sekaligus. Belum lagi jaga rumah, kalau gue lagi nggak ada. Jadi hubungan antara suami istri dan dengan anak, nanti kita ada dua coach keren lah untuk setiap sesinya. Yang pertama Om Pras sama Mbak Uti, yang itu dua-duanya meta coach suami istri. Lalu ada Pak Riko sama Ciko, ayah dan anak yang sama-sama meta coach. Nah, gimana caranya mereka menggunakan neurosemantics untuk bisa beradaptasi di dalam dunia keluarga dan bangkit setelah masa pandemi ini. Dan yang ketiga adalah secara personal. Karena biar gimana juga personal kita kan berpengaruh. Bagaimana kita bisa melihat keadaan saat ini, beradaptasi untuk bisa bangkit, mempersiapkan kita. Baik entah di dalam pekerjaan, entah menemukan excellence kita sendiri, entah memahami diri kita sendiri, ataupun bagaimana kita bisa benar-benar menjadi orang yang benar-benar punya sumber daya di dalam diri kita untuk bisa lebih baik. Coach, curious, saat ini udah ada berapa meta coach ya di Indonesia? 100. Wow. Oke. Dan nanti akan sharing ada berapa coach yang ada 11 yang akan 11 ya. Oke. So I think artinya kalau yang di dunia ini yang the bigger itu kan setahu saya ICF ya. Artinya sedikit. Artinya MCF ini apa sih yang membedakan? Artinya apa sih bukan ya, sebenarnya gue nggak suka bicara tentang diferensiasi, tapi ya mau nggak mau pengen tahu juga gitu. Sebenarnya apa sih yang membuat MCF ini sesuatu banget gitu? Nah, ICF itu setiap coach boleh join. Lu punya sertifikasi coach, lu belajar tentang coaching, lu mau join, tinggal lu lulus dia punya tes, dan lu bayar membership fee, lu bisa jadi member of ICF. Bahkan gua kalau mau jadi member of ICF pun bisa, tinggal submit aja, tinggal ikut tesnya. Sedangkan Meta Coach Foundation hanya mereka yang belajar neurosemantics, hanya mereka yang belajar accessing personal genius, dan hanya yang mereka lulus secara benchmark di dalam coaching mastery bisa menyandang gelar associate certificate Meta Coach. Jadi Meta Coach Foundation itu bukan badan yang mengakreditasi, sama seperti ICF. ICF punya sekolahnya masing-masing. Tapi di Meta Coaching semuanya under ISNS, International Society of Neurosemantics. Lalu apa yang membedakan? Kalau saya mengquote kata-katanya Michael, dia akan selalu bilang begini, Meta Coaching itu memiliki salah satu standar yang paling tinggi di dunia. Salah satunya, bukan berarti cuma satu-satunya. Salah satu yang memiliki standar coaching tertinggi di dunia. Dan secara sadar dia bilang dia tidak mau atau tidak menggabungkan MCF itu ke dalam ICF. Karena memang berbeda. Bedanya adalah kita lebih punya pemahaman tentang dunia komunikasi dan tentang pemahaman seseorang. Yang sama apa? Bisa nggak disamain? Bisa. Kita sama-sama bergerak di dalam people helper. Bahkan di Australia atau bahkan beberapa negara lain ada meta coach yang duduk sebagai presiden ICF. Bahkan setahu saya Bu Mariani juga dulu dalam pembentukan ICF turut ikut bersumbangsi, dan bahkan Bu Mariani juga sekarang member ICF. Jadi ada samanya. Namun kenapa MCF tidak berada di dalam ICF? Karena Michael Hall sendiri secara sadar memisahkan mereka. Dan ini yang dia percayai adalah standar ICF itu too low menurut dia. Karena itu kita sebagai meta coach, dia selalu bilang kita ini stand above, head and shoulders above the rest. Itu karena beliefnya dia bahwa kita ini punya salah satu standar yang tertinggi di dunia. Salah satunya, bukan berarti di ICF nggak ada yang bagus juga. Saya kenal di ICF banyak coach yang bagus juga. Lebih kepada pemahamannya.
lebih holistik karena kita mulainya dari neurosemantik saja. Oke. Gue ada dua pertanyaan dalam benak adalah pertama yang adalah terkait dengan apa sih yang membuat meta coach seorang meta coach ini artinya secara value gitu. Secara value itu yang membuat dia seorang meta coach seperti apa. Lalu kemudian yang kedua adalah kenapa ya misalnya kalau kita lihat tadi ada 11 orang dapat sharing dan kemudian yang kelima. Apa yang membuat seorang meta coach mampu berbagi begitu bagi bahasa begitu banyak pengetahuan gitu. Mungkin yang kedua dulu deh. Value meta coach. Kenapa yang kedua dulu ya? Kenapa mereka bisa berbagi? Salah satu yang kita percaya di dalam meta coaching maupun neurosemantics in global adalah collaboration. Kita percaya bahwa dengan kolaborasi kita bisa melakukan sesuatu dengan lebih baik dan lebih besar daripada sendirian. Dan yang kedua adalah kita punya value yang namanya apply to self. Kenapa kita bisa berbagi? Karena kita sudah mengalaminya duluan. Saya rasa setiap meta coach yang sudah pernah menjalani coaching mastery tahu rasanya di-coach oleh seorang meta coach. Mereka punya pergumulan di dalam diri mereka yang mereka selesaikan melalui sistem meta coach. Itulah kenapa mereka dengan sukarela, dengan senang hati berbagi. Karena ini sesuatu yang berharga. Dan kalau misalnya ditanya value-nya apa, salah satu yang saya belajar dari Michael adalah Michael itu selalu belajar. Dan cara paling cepat buat dia belajar adalah dengan mengajar. Salah satu value yang kita pakai juga adalah kita kalau sudah belajar dari orang-orang yang sebelum kita. Dia selalu pakai istilah, kita ini berdiri di atas pundak raksasa. Kita ini berdiri di atas pundak mereka yang sudah menciptakan ilmunya dari sejak dahulu kala, dari Human Potential Movement. Kalau NLP berarti dari Bandler, dari Grinder, yang memodel dari Pearl, Satir, lalu juga memodel dari Erikson. Yang kalau ditarik lagi dari Korzybski. Jadi kita ini berdiri di atas pundak para raksasa pengetahuan. Dan salah satu value-nya adalah berbagi. Berbagi secara apa? Secara ethically, berbagi secara profesional, berbagi karena kita sudah pernah mengalami applying to self, dan berbagi karena kita ingin berkolaborasi dengan mereka yang ingin belajar supaya mereka bisa mendapatkan. Dan ketika mereka mendapatkan ilmu yang kita bagikan, itu artinya kita sekarang ikut turut bertanggung jawab di dalam apa? Di dalam menjadi pundak raksasa bagi orang-orang. Kita udah punya, kita nggak pakai buat diri kita sendiri. Saatnya ketika kita sudah ditopang dengan ilmu yang kita punya, kita menopang orang-orang lain dengan ilmu yang sudah kita pelajari. Dan dengan begitu ilmu itu akan terus berkembang, terus menjadi maju, dan kita bukan hanya jadi lebih baik sendiri, tapi untuk mereka yang mendengarkan juga mereka jadi lebih baik. Dan kalau ditanya value-nya apa lagi, ya value kita adalah bagaimana kita menjadi orang-orang yang ethically secara profesional, mencintai apa yang kita lakukan, mencintai apa yang kita kerjakan, dan mengaktualisasikan semua yang kita bisa untuk kebaikan bukan hanya diri kita, tapi juga kebaikan orang lain. So inspiring and so meaningful, Coach. Thank you for sharing it, gitu. Dan ini juga ada lagi collaboration. Apakah dari Coach Hani, collaboration apakah ini juga berlaku untuk MCF di negara lain atau hanya culture di Indonesia aja? Well, saya nggak bisa bicara tentang culture di negara lain, tapi saya sendiri pun berkolaborasi dengan beberapa meta coach yang ada di negara lain. Saya punya project untuk salah satu meta coach yang ada kebetulan ada di Singapura, dan dia memperkenalkan saya dengan sebuah perusahaan di Singapura, akhirnya kita berkolaborasi di sana. Secara di luar, saya kalau ada pertanyaan, saya selalu mencari meta coach di luar sana yang mungkin bisa membantu saya. Secara collaboration juga, setiap kali kita ada meta coaching mastery yang di Indonesia, ada beberapa meta coach dari luar negeri yang datang lalu berkolaborasi sama kita. Ketika ada meta coaching di luar negeri, bahkan saya tahu Coach Hani juga ke Sydney, Coach Mariani juga ke Sydney untuk membantu di sana. Sehingga kolaborasi itu adalah salah satu core value yang dimiliki oleh Neurosemantics. Saya rasa bukan hanya meta coaching saja, tapi International Society of Neurosemantics secara global. Itulah kenapa kita sering banyak acara di dalam Neurosemantics sendiri, baik untuk umum maupun untuk para trainer. Itu salah satu fungsi dan gunanya kolaborasi. Jadi kalau apakah saya bisa ngomong tentang orang-orang yang di luar sana, Meta Coach Foundation yang lain, saya nggak bisa ngomong. Tapi saya yakin ketika mereka belajar Neurosemantics, mereka pasti punya value itu. Karena itu memang value yang diturunkan secara value untuk kita bisa berkolaborasi satu sama lain. So, artinya kalau misalnya buat teman-teman yang baru nih ingin bergabung ke dalam dunia meta coaching, maka pertama mereka perlu ikut practitioner, kemudian ikut APG, lalu kemudian ikut pelatihan yang di modul ketiga coaching mastery gitu ya. Artinya 3 modul itu
Tapi kalau misalnya mereka nggak mau ikut nih coach, mereka mau tahu tentang meta coaching, icip-icip tentang meta coaching yang untuk gratis gitu ya, nggak perlu yang Hmm. berbayar gitu. Ada nggak sih? Cara paling gampang adalah cari meta coach terdekat. Bisa lihat di Neurosemantics, stripindonesia.com. Di situ ada list meta coach. Hmm. Kontak mereka. Kalau saya pribadi, setiap sesi pertama pasti gratis, karena kita hanya mencari tujuan. Cari mereka dan cari mana yang cocok di dalam bidang masing-masing, karena nanti di dalam website juga dibagi itu bidang-bidangnya. Dan cari yang mana yang menurut kalian itu cocok buat kalian. Atau kalau mau, bisa ada pro bono coaching nanti di Indonesia Meta Coach Conference akan ada pro bono coaching hanya untuk mereka yang mendaftar, hanya untuk kayaknya untuk 10 atau 15 orang. Masih lagi ditentukan berapa orangnya. Di situ bisa icip-icip dunia meta coaching. Lalu cara yang paling mudah adalah datang ke trainingnya. APG cuma 3 hari. Di situ yang ngajar pasti neurosemantic trainer, dan kebanyakan neurosemantic trainer sudah jadi meta coach. Jadi kalian pasti akan punya kesempatan untuk di-coach. Kalau MCF sendiri ada kegiatan rutin nggak sih, Coach? Nah, MCF itu kegiatan rutinnya adalah Meta Coach Cafe. Setiap hari Rabu, minggu kedua. Di situ kita sharing. Banyak Meta Coach yang bersedia sharing di sana. Itu setiap hari Rabu, minggu kedua. Itu untuk umum, bebas. Siapapun boleh datang. Itu mungkin teman-teman dapat mencari tahu di Instagram. Ada IG ya, kalau nggak salah ada IG MCF Indonesia gitu. MCF Indonesia, betul. Atau di website juga boleh, Neurosemantic. Ya. Website kita neurosemanticstripindonesia.com. Neurosemantics stripindonesia.com. So this is yang teman-teman dapat cari tahu ya tentang MCF, tentang neurosemantic itu seperti apa gitu. Terkait dengan ini tentang meta coaching kembali gitu. Nah, atau saya ingin tanya, coach, setiap orang butuh coach nggak sih? Setiap orang butuh coach apa enggak? Bagi mereka yang punya tujuan, kamu butuh coach. Termasuk saya. Saya pun punya coach. Kita semua punya coach. Kenapa butuh coach? Tujuan bisa nggak dicapai sendiri? Bisa. Tapi ketika ada seorang coach, kadang-kadang kita punya blind spot. Saya nggak tahu blind spot saya di mana. Karena saya nggak bisa lihat blind spot saya sendiri. Tapi ketika ada coach, ketika coach yang terlatih seperti para meta coach ini, mereka bisa tahu, mereka bisa langsung melihat dan memberikan feedback apa yang perlu kita berikan, apa yang perlu kita lakukan untuk bisa memperbaiki blind spot kita, bagaimana kita bisa melakukannya, mindset yang benar yang seperti apa untuk menghilangkan blind spot itu. Sehingga perlu nggak setiap orang butuh coach? Mungkin kalau secara harafiah perlu apa enggak, saya juga nggak bisa bilang bahwa semua orang harus punya coach, enggak. Tapi ketika kamu mau mencapai tujuanmu dengan lebih sistemis, dengan lebih terukur, dengan lebih cepat, dengan lebih berdaya, dengan punya cara pikir yang baik, butuh meta coach. Om Ganteng juga punya coach nih, dia bilang. Ya, untuk jadi lebih ganteng. Jadi waktu Coach Evan mengatakan terkait dengan blind spot, biasanya pengalaman coach umumnya yang menjadi blind spot seseorang dalam mencapai tujuannya apa ya, Coach? Banyak. Ada beberapa yang utama yang sering keluar. Ya. Yang sering keluar adalah mereka nggak punya kendali atas pikiran mereka sendiri. Lalu mereka nggak punya ego yang healthy. Mereka nggak punya kemampuan untuk bisa menerima diri mereka sendiri. Yang biasanya di-cover di dalam perfectionism atau ketakutan. Yang bentuknya kekhawatiran. Lalu ada beberapa dari mereka yang nggak jelas tujuannya, terlalu global. Jadi mereka tahu mereka punya tujuan, mereka tahu mau kemana, tapi tujuannya, lo mau kemana? Ya somewhere di bumi lah. Nggak jelas. Somewhere in the world. Somewhere in the world. Jadi perlu dijelaskan. Dan yang terakhir adalah ketika mereka punya cara pikir yang mungkin membelenggu diri mereka sendiri. Cara pikir sebuah keyakinan yang membelenggu mereka sehingga mereka nggak bisa maju dan mereka nggak bisa melakukan. Itu yang utama. Namun yang niche-nya banyak nggak? Banyak niche-nya. Ada yang tentang excuses, ada tentang procrastination, ada tentang bagaimana mereka punya ketakutan-ketakutan, ada yang mereka nggak percaya sama diri mereka sendiri. So, banyak hal yang bisa ditemukan oleh seorang meta coach untuk mengidentifikasi itu, dan kita punya proses untuk mengatasi setiap dari itu. Oke. Gue ada penasaran tadi kata ego gitu ya. Beberapa kali juga Coach Evan mengatakan kata ego gitu. Setahu saya kan ego itu sesuatu, kalau misalnya ego jangan ketinggian dong, ego. Nah, sangat tadi Coach Evan mengatakan bahwa ego yang sehat gitu. Explain a little bit. Nah, itu ada
banyak hal, karena kita punya identitas, kita punya ego, kita punya super ego yang moralitas. Dan yang dimaksud dengan ego yang sehat adalah ketika dia bisa menerima dirinya apa adanya. Dia tahu kelebihannya, tahu kekurangannya. Dia bisa menerima keadaan dirinya sampai saat ini. Bukan berarti di masa depan dia akan sama seperti saat ini, enggak. Tapi dia tahu dirinya dan bisa menerima dirinya. Dia tahu value-value-nya. Dia bisa menghargai dirinya. Dan bahkan dia punya kepercayaan atas dirinya, bahwa kalaupun sekarang dia nggak bisa, ketika dia mau dan dia belajar, dia akan bisa. Dan dia ketika bisa melakukan seperti itu, maka ego yang sehat adalah dia bisa melihat kenyataan di dalam dunia yang sedang terjadi. Apapun itu, dan dia bisa terima. Tanpa perlu mengartikan secara berlebihan, tanpa perlu mengambil personalisasi pada dirinya, tanpa perlu juga punya emotionalizing thinking yang menggunakan emosinya ketika berpikir, lalu terjebak dalam emosinya. Sehingga ego yang sehat adalah bagaimana dia punya friendship to reality. Bisa melihat dunia, apa yang terjadi, kejadian-kejadian, as what it is. Tanpa perlu menggabungkan dirinya dan identitas. Tanpa perlu menghakimi dirinya sendiri, atau bahkan menghakimi orang lain berdasarkan super ego dan moralitas. Jadi ego yang kuat adalah bagaimana dia menjadi human. Menjadi manusia. Punya nilai diri yang sehat. Tidak membingungkan antara kepercayaan dirinya, apa yang dia lakukan, statusnya, jabatannya, uangnya, pasangannya, atau apapun itu sebagai harga dirinya. Di ego yang kuat itu adalah orang yang punya nilai diri yang unconditional. Orang yang sehat, gak melepaskan antara being dan doing. Apalagi dari having. Oke, itu kalau teman-teman mau belajar di kelasnya apa itu, Coach? APG, Accessing Personality. Oke, yang ke kelas Coach yang terdekat, kelas apa, Coach? Terdekat Desember 11, 12, 13. Sama inti makna. Tapi kalau ada yang mau online, Bu Mariani ada online kan? Tanggal berapa tuh? Kalau nggak salah November ya, 20, 21, 26, 27. Nah, di situ ada 5 trainer tuh nanti. Ada Bu Mariani, ada lu kalau nggak salah ya. Lalu ada Hani, Pak Riko, sama Pak Bas ya? Iya. Ya. Rame-rame. Oke. Artinya di APG akan belajar hal seperti yang tadi Coach Ivan katakan. Gitu. Oke. Kalau buat teman-teman yang mau join in di Desember ya, itu offline ya kelasnya ya? Offline. Udah mulai banyak kelas. Kalau nggak salah, setahu saya kelas prek, kelas APG-nya Coach Irfan atau Master Prek itu offline ya? Offline, semua sudah offline. Kita melakukan protokol kesehatan yang ketat. Maksimal hanya 8 orang. Nggak pakai AC ruangannya, kita hanya pakai kipas sama pakai air cooler. Tempatnya di Rotella Coffee Corner, rumahnya Om Prasetyo Endrata. Oke. So, udah nggak terasa, udah 47 menit, Coach. Jadi, to wrap up gitu, Coach. Artinya, pas kita bicara tentang meta coaching, itu kalau misalnya, saya lebih keingin gini. Let's say, why we need meta coach? Why we need a meta coach? Kalau kamu mau jadi orang yang punya sumber daya, kalau kamu mau jadi orang yang mampu mengaktualisasikan semua potensi yang kamu mau, kalau kamu mau mengaktualisasikan potensi-potensi terbesarmu bahkan, kalau kamu mau menggali semua sumber daya dalam dirimu untuk bisa menjadi the best version of you, maka kamu butuh seorang meta coach. Karena seorang meta coach itu sudah terlatih di dalam the art of facilitation. Terlatih di dalam bagaimana masuk ke dalam meaning seseorang. Terlatih untuk mencari tujuan-tujuan yang spesifik. Terlatih untuk menciptakan perubahan yang generatif. Perubahan yang nggak bisa hilang, yang nggak lapse, tapi terus berubah menjadi lebih baik. Kita terlatih untuk bisa menciptakan bagaimana seseorang itu menggunakan sumber dayanya untuk bisa mengaktualisasikan potensinya. Dan itu panggilan semua manusia. Setiap manusia pasti pengen jadi lebih baik. Setiap manusia bahkan ingin bisa bahagia di dalam dirinya. Karena mungkin gue bisa quote kata-kata Mas tuh. If you plan to be less than what you are capable of, apabila kamu berencana untuk menjadi seseorang yang lebih kecil daripada apa yang dirimu bisa lakukan, then the warning is, be prepared because you will be unhappy for the rest of your life. Siap-siaplah untuk tidak bahagia seumur hidup. Maka itu jangan mengerdilkan dirimu sendiri, tapi bersiap-siaplah untuk di-challenge untuk menjadi seorang yang benar-benar berdaya dan gunakan semua potensimu. Karena banyak orang yang butuh potensi-potensi di dalam diri kita. Bukan hanya bagi diri sendiri, tapi juga buat orang lain. Bagi orang lain juga ya, artinya bagaimana dia mampu mengoptimalkan potensi dirinya, dia pasti akan memberikan manfaat bagi
banyak orang gitu. Pas dia mengkerdilkan dirinya, sebenarnya dia malah merepotkan orang lain gitu. Ya, akhirnya malah ya tadi tidak happy dan sebagainya. Oke. Thank you Coach Irfan. Dan sekali lagi Thank buat you, teman-teman, mau remind bahwa minggu depan di hari Sabtu tanggal 30 ada acara Meta Coach Conference kelima yang tadi sudah disampaikan oleh Coach Irfan. Jadi judulnya Adapt to Arise. Dan di sana ada 11 Meta Coach plus ada Michael Hall, co-founder dari Meta Coach Training System. Dia akan menyampaikan materi kelasnya dari jam 9 sampai jam 9 ya Coach. Oke, kalau buat teman-teman yang mau register, dapat ke Instagramnya. Bisa ke Instagram MCF Indonesia. Oke. Ada tempat lain lagi untuk register, Coach? Bisa ke websitenya rosemanticstepindonesia.com. Oke. Atau bisa juga langsung kalau mau ke link pendaftarannya di bit.ly/pendaftaran P huruf besar IMCC 5. IMCC 5 semuanya huruf besar. Oke. Dan ya, jadi pastikan teman-teman tidak melewatkan acara itu, acara 2 tahun sekali. Ya, acara 2 tahun sekali, dan kebetulan juga tahun ini salah satu ada tamu spesialnya adalah Michael Hall juga. Selain teman-teman kita, Meta Coach, ada 11 Meta Coach yang masing-masing dengan expertise-nya masing-masing ya Coach, yang mereka akan berbagi gitu ya. Gitu. Oke. So, once again, thank you Coach Irfan for your time. Saya tahu you are very busy. Thank you untuk sudah meluangkan waktu untuk hadir menjadi teman. My pleasure, my honor. Dan memperkenalkan Meta Coaching kepada kita semua. Sampai ketemu lagi Coach Irfan, dan sukses ya acara Meta Coach Conference-nya. Thank you, see you. Bye. Bye. Dan thank you teman-teman yang sudah hadir dan mengikuti ngobrolan ini. Sampai ketemu di minggu depan. Always keep wake up.